Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Hai semuanya, kali ini saya sedang bersama dengan Bapak Kakanwil Jawa Tengah, Bapak Haji Mustangin Ahmad. Oke, selamat pagi Bapak. Pagi, Assalamualaikum Mbak Rina. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya Bapak? Alhamdulillah sehat. Ya, Mbak Rina dan teman-teman sehat. Alhamdulillah sehat semuanya. Saya ingin berbincang-bincang sebentar nih Pak. Boleh. Oke. Jadi bagaimana tanggapan Bapak mengenai event Porsemandu tahun 2022 ini? Ya, jadi kita ini sebagai bangsa itu harus melakukan gerak cepat, lari cepat, bahkan lompatan. Nah, karena itu butuh strategi. Nah, strateginya itu sering disampaikan oleh Bapak Presiden Jokowi, itu kerja. Nah, kerja itu kita bisa memberikan makna terbaiknya yang oleh Kementerian Agama. Kerja itu adalah kerja keras, kerja cerdas, kerja ikhlas. Gimana agar kita bisa kerja keras, gimana agar kita bisa kerja cerdas, gimana biar kita bisa kerja ikhlas. Kerja ikhlas ya ada yang harus diolah, apa itu? Jiwanya, spiritnya. Maka saya menyebutnya sebagai olah jiwa. Dan itu diberikan keteladanan, akhlakul karimah, budi pekerti yang luhur di madrasah-madrasah kita. Yang kedua, gimana agar kita bisa kerja cerdas? Ya keilmuannya yang dibangun. Dan itu pagi, siang, sore, malam, kurikuler, ekstrakurikuler, macam-macam itu diberikan bimbingan oleh para guru-guru kita, ustadz-ustadzah kita, para pelatih pembimbing kita untuk bagaimana kita bisa mengolah kemampuan intelektualitas kita. Itu kerja cerdas. Lah untuk kerja keras itu butuh tenaga yang kuat, butuh raga yang hebat, yang ekstra, otot yang terlatih, yang tidak gampang menyerah, yang kalau bangun bangkit lagi. Dengan apa itu? Olahraga. Iya. Itulah maka saya menyambut baik adanya kegiatan ini, karena kegiatan ini tentu akan membekali kita semuanya, baik yang terlibat langsung terutama maupun juga yang terlibat tidak langsung, untuk bisa mempersiapkan diri sebaik-baiknya, mendukung dari apa yang sudah kita lakukan, kerja ikhlas dan kerja cerdas. Tapi kita tetap harus kerja keras karena kita harus berlari cepat, bahkan harus melompat untuk mengejar ketertinggalan itu. Yes, ya Pak, terima kasih. Nah, kalau untuk dari Bapak sendiri, pesan-kesan untuk kegiatan Porsemandu ini bagaimana Pak? Ya, kita harus bisa dalam setiap kegiatan itu, kita harus bisa mengambil keuntungan, benefit sebanyak-banyaknya. Jadi pasti yang sudah terlihat keuntungannya apa? Keuntungannya adalah bagaimana kita bisa mengukur, yang pertama, mengukur prestasi capaian kita olahraga. Karena apa? Dipertandingkan, disandingkan, diukur dengan kontingen lain. Itu yang apa? Yang kedua, itu ya keuntungannya kemudian kita dapatkan prestis, naik panggung juara, dapat medali, dapat piala, foto dan sebagainya, itu kebanggaan itu. Tapi lebih dari itu adalah olahraga memiliki dan seni memiliki semangat persaudaraan, semangat perkawanan, agar bagaimana kegiatan ini bisa kita maknai juga selain dua hal yang tadi, itu adalah menambah sahabat, menambah teman. Itu yang saya harap para terutama ini ya teman-teman moyang ini, para atlet, para anggota kontingen dari masing-masing itu, untuk sepulang dari kegiatan ini harus tambah teman dari madrasah lain. Jadi mempererat tali persaudaraan juga. Begitu Pak? harus ya, karena kita ini bersaudara seagama, karena kita ini madrasah, kita ini bersaudara se-Indonesia, karena kita ini adalah warga negara, anak bangsa Indonesia, dan kita ini bersaudara sedunia, karena kita ini sama-sama umat manusia ciptaan Tuhan yang Maha Kuasa. Iya Pak. Dan kalau untuk harapan, jadi harapan Bapak atas terselenggaranya kegiatan Porsemandu ini apa? Dari kegiatannya sendiri, saya berharap kegiatan saya sudah sampaikan kepada panitia agar dikemas dengan baik, dan kemudian ini akan kita tawarkan, dalam bahasa umumnya itu akan kita jual ke tingkat yang lebih tinggi, agar tidak hanya di Karesidenan Kedu, tapi juga dipakai untuk daerah-daerah lain, bahkan kalau perlu nanti diangkat di tingkat provinsi,
Kalau perlu nanti kita angkat di tingkat nasional. Nah, itu ini kan ini cikal bakalnya dari sini. Harapan kita seperti itu, dan tentu harapan yang berikutnya di masing-masing bisa dikembangkan. Ada berbagai event olahraga dan seni, apakah itu di tingkat kabupaten masing-masing, mungkin nanti di Wonosobo ada, di Magelang ada, di mana ada, di Kebumen ada. Nah, itu bisa dikembangkan. Ada event-event olahraga di tingkat kabupaten, event-event olahraga yang lain, seni dan sebagainya. Ini agar anak-anak kita ini bisa mengikuti itu, sehingga mereka terbiasa dalam suasana yang kompetitif. Gitu. Oke Pak, dan untuk yang terakhir, kan di Man 1 Kebumen baru saja ada program aplikasi yang murni produk lokal dari Man 1 Kebumen, yang baru saja tadi Bapak launching di apel pembukaan. Program tersebut berupa si Pakel, si Wadul, dan Pilang. Untuk programmernya tersendiri, kebetulan pembina jurnalistik Suara Madrasah Man 1 Kebumen Pak, yaitu Bapak Adinila Budiadi. Tanggapan Bapak bagaimana Pak mengenai program aplikasi produk Man 1 Kebumen tersebut? Ya, ini adalah respon yang berkualitas dari MAN 1 Kebumen ya, tentang reformasi birokrasi. Jadi bersyukurlah orang tua kalian di madrasah ini, para guru, tenaga kependidikan, Pak karyawan, TU, Pak Kepala Madrasah, itu beliau-beliau ini sedang berada dalam suasana melakukan perbaikan birokrasi. Perbaikan birokrasi itu salah satunya itu adalah perbaikan pelayanan kepada masyarakat. Bahkan itu menjadi spiritnya. Nah, dengan adanya PILAM, Pusat Informasi dan Layanan Madrasah, maka orang yang membutuhkan layanan madrasah lebih mudah terlayani, baik langsung maupun nanti tentu akan terus dikembangkan secara online. Dan kemudian ada dikembangkan jenis-jenis layanan-layanan yang lain, seperti yang tadi si Wadul ya, bagaimana kalau ada sesuatu yang harus dikomunikasikan, bahkan perlu dilaporkan, disampaikan, dan agar bisa segera sampai kepada pengambil keputusan dan itu diselesaikan. Begitu juga ada si Pakel, di mana dengan sistem ini kemudian setiap segenap stakeholder madrasah, ya guru, ya siswanya, ya bahkan orang tua dan pihak-pihak yang lain bisa mengakses perkembangan pembelajaran yang ada di madrasah. Ini adalah komitmen untuk melakukan perbaikan tata kelola. Dalam hal ini adalah tata kelola pemerintahan atau yang lebih kita kenal sebagai reformasi birokrasi, yang intinya adalah peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat yang bukan saja menuju kepada kepuasan masyarakat tetapi sampai tingkat kebahagiaan masyarakat. Ini keren, ini luar biasa MAN 1 Kebumen. Ya, terima kasih Pak. Oke, saya kira cukup Pak. Terima kasih telah meluangkan waktunya berbincang dengan saya. Selamat melanjutkan aktivitas berikutnya Pak. Oke, selamat, semangat terus, semangat belajar ya. Pak, hormati gurumu, sayangi teman. Itulah tandanya kaum murid budiman. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum.